Jejak panjang sejarah Islam dan lahirnya Kerajaan Arab Saudi. Di tengah gurun panas Jazirah Arab sekitar tahun 570 Masehi, lahirlah seorang bayi di kota Mekah yang kelak mengubah wajah dunia, Muhammad bin Abdullah. Beliau lahir dalam lingkungan suku Quraisy, sebuah suku yang terkemuka di wilayah itu. Meskipun tumbuh sebagai anak yatim, Nabi Muhammad kecil dikenal jujur dan bijak, dan pada usia 40 tahun, sebuah peristiwa luar biasa mengubah hidupnya. Di sebuah gua sunyi di Jabal Nur, malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama dari Allah. Momen ini menandai awal kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menjadi titik tolak munculnya agama Islam. Pengikut Nabi Muhammad SAW berkembang dengan cepat, namun keberadaan mereka mendapat penentangan keras dari para pemimpin Quraisy Mekah. Pada tahun 622 Masehi menjadi titik balik. Demi menghindari upaya pembunuhan, Nabi Muhammad memimpin umat Islam untuk hijrah ke kota Yathrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Peristiwa hijrah ini kemudian diabadikan sebagai awal penanggalan kalender Islam. Pertentangan antara umat Islam dan orang Quraisy Mekah memuncak dalam serangkaian pertempuran. Tapi pada tahun 628 Masehi, kemenangan diplomatik dan spiritual diraih oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berhasil memasuki kembali kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Tak hanya itu, beliau berhasil menyatukan berbagai suku Arab dalam satu akidah dan kepemimpinan. Tak sampai satu abad kemudian, gelombang penyebaran Islam membentang jauh melintasi benua. Dari Spanyol di barat hingga sebagian wilayah India dan Tiongkok di timur. Meskipun pusat kekuasaan politik bergeser dari Jazirah Arab, dua kota suci Mekah dan Madinah tetap menjadi jantung spiritual dunia Islam. Para peziarah berdatangan dari berbagai penjuru, membawa serta pertukaran budaya dan ilmu. Bahasa Arab pun menjelma menjadi bahasa utama dunia pembelajaran. Dalam kurun waktu yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam, para ilmuwan muslim memberikan kontribusi yang luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, astronomi, seni hingga sastra. Penemuan dan metode yang mereka wariskan menjadi fondasi berbagai cabang ilmu modern saat ini. Namun roda sejarah terus berputar. Memasuki abad ke-17, dunia Islam mulai terpecah ke dalam kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Jazirah Arab pun memasuki periode isolasi, meski Makkah dan Madinah tetap menjadi magnet spiritual umat Islam sejagat. Awal mula kerajaan Saudi dari Diriyah menuju Riyadh. Memasuki abad ke-18, sebuah babak baru dimulai di tanah Arab. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyerukan gerakan reformasi, menyerukan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Gagasannya mengguncang tatanan keagamaan saat itu, membuat para pemuka agama gelisah. Di tengah tekanan, Abdul Wahab menemukan perlindungan di Diriyah di bawah kepemimpinan Muhammad bin Saud. Kedua tokoh ini menjalin aliansi strategik, satu sebagai pemimpin spiritual, satunya lagi sebagai penggerak kekuasaan politik. Dari sinilah benih kerajaan Arab Saudi pun ditanam. Negara Saudi pertama pun lahir pada tahun 1788. Kekuasaan mereka telah meliputi kawasan Najd. Perlahan-lahan kekuatan mereka meluas hingga ke Mekah dan Madinah. Namun kebangkitan itu tak luput dari perhatian Kesultanan Utsmaniyah. Mereka terancam. Pada tahun 1818, Ottoman mengirim pasukan besar lengkap dengan artileri. Kota Diriyah dihancurkan, sumur-sumur diracuni, dan pohon-pohon kurma ditebang. Negeri itu akhirnya runtuh, namun semangatnya tidak mati. Bangkitnya negara Saudi kedua dan kejatuhan sementara. Pada tahun 1824, keluarga Al Saud bangkit kembali. Turki bin Abdullah Al Saud memindahkan pusat kekuasaan ke Riyadh dan membentuk negara Saudi kedua. Ia merebut kembali wilayah yang dulu jatuh ke tangan Ottoman, sekaligus memulai era stabilitas dan kemakmuran. Sayangnya, masa tenang itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1865, Kesultanan Utsmaniyah kembali berambisi memperluas pengaruhnya di semenanjung Arab. Bersama sekutunya, keluarga Al-Rashid dari Hail. Mereka menggempur kekuasaan Al Saud.
Pada akhirnya Abdurrahman bin Faisal, pemimpin terakhir negara Saudi kedua, terpaksa mundur. Bersama keluarganya, ia melintasi gurun Rubu' al-Khali dan mencari suaka di Kuwait. Di antara rombongan pengungsi itu ada seorang anak muda bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Saud. Meski masih belia, tekadnya untuk merebut kembali tanah leluhurnya telah membara. Lahirnya Kerajaan Arab Saudi modern. Di tahun 1902 menjadi tahun bersejarah. Dengan hanya 40 pengikut setia, Abdul Aziz melakukan serangan malam ke Riyadh dan merebut kembali benteng Masma dari keluarga Al-Rashid. Peristiwa ini menjadi tonggak berdirinya Kerajaan Arab Saudi modern. Dari Riyadh, Abdul Aziz memperluas kekuasaannya. Di tahun 1924 sampai 1925, ia berhasil menguasai seluruh wilayah Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah. Persatuan suku-suku yang sebelumnya sering bertikai akhirnya terwujud. Pada 23 September 1932, lahirlah Kerajaan Arab Saudi dengan Abdul Aziz sebagai rajanya yang pertama. Setelah beliau wafat pada 1953, takhta dilanjutkan oleh Raja Saud bin Abdul Aziz, kemudian Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahad, Raja Abdullah, dan kini Raja Salman bin Abdul Aziz. Penerus berikutnya adalah putranya, Muhammad bin Salman, yang dikenal luas sebagai reformis ambisius. Dugaan kontroversial, fitnah, atau fakta. Namun sejarah tak pernah sepi dari kontroversi. Pada tanggal 7 Januari 2012, Ali Reza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut IRGC Iran, menggemparkan publik dengan menyebut bahwa keluarga kerajaan Saudi adalah keturunan Yahudi. Pernyataan itu disiarkan secara luas oleh salah satu televisi ternama di dunia Arab dan menimbulkan gelombang perdebatan sengit. Sejumlah sejarawan pun menelusuri akar sejarah keluarga Al Saud. Mereka mengungkap kembali kisah tahun 1744 saat Muhammad bin Saud menikah dengan putri ulama Muhammad bin Abdul Wahab. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi juga simbol penyatuan dua kekuatan besar, agama dan politik. Namun tuduhan itu langsung dibantah oleh para pengamat, salah satunya Fahmi Salsabila dari Universitas Muhammadiyah. Menurutnya berdasarkan silsilah patrilineal, keluarga Al Saud adalah keturunan Arab dari suku Adnan, silsilah yang bersambung langsung ke Nabi Ismail dan Ibrahim. Artinya tuduhan yang menyebutkan mereka sebagai keturunan Yahudi tak memiliki dasar ilmiah. Sejarah Arab Saudi memang penuh warna, dari awal kerusulan Nabi Muhammad SAW, bangkitnya kerajaan Islam pertama, hingga berdirinya negara modern yang kini menjadi kekuatan besar di Timur Tengah.